Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tudfa'us sayyi'at hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'ahumul huda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'ti minad dunya wa illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu alaihi amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan umur yang disertai dengan sehat. Maka dengan nikmat kesempatan umur yang disertai dengan sehat ini, bagi siapapun kita yang saat ini menyadari bahwa masih banyak target, tujuan, serta cita-cita yang belum mampu kita wujudkan, maka sejatinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk berbenah diri, bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, agar setiap apa yang kita harapkan, agar setiap apa yang kita jadikan target dan tujuan serta cita-cita dalam hidup ini mampu kita wujudkan. Pun demikian bagi siapapun kita yang saat ini menyadari bahwa kita bergelimang dosa, kesalahan dan khilaf, maka sejatinya Allah masih memberikan kita lewat kesempatan umur ini yang disertai dengan sehat, bahwa kita harus banyak-banyak berbenah diri, mengakui bahwa kita ini adalah makhluk lemah, makhluk yang berjuta kekurangan, yang di dalamnya tentunya diiringi dengan setiap noda, kesalahan dan kealfaan. Untuk itu mari gunakan kesempatan nikmat umur ini yang disertai dengan sehat, agar kita berupaya semaksimal mungkin berbenah diri, memperbaiki sikap dan keadaan kita melalui pintu taubat, agar Allah senantiasa merahmati kita, merahmati setiap langkah perjalanan sisa hidup ini, dan pada akhirnya sampailah kita kepada tujuan utama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita bersama-sama merenung tentang sebuah konsep dan sikap
kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim di dalam memandang kehidupan dunia ini. Tentunya ini menjadi penting bagi kita, bahwa sejatinya banyak orang yang salah arah, salah langkah pada saat dia bersikap mengambil tindakan sehingga dia menjadikan dunia sebagai target tujuan utama dalam kehidupannya. Tentulah tidak demikian sikap kita bagi seorang muslim, seorang mukmin yang punya orientasi tujuan hidup yang jelas. Rasulullah SAW memberikan satu gambaran. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengingat, memotivasi diri kita agar kita senantiasa banyak berbenah diri, memperbaiki niyah dan ghayah kita. Tajdidun niyah wal ghayah fil hayah. Memperbaharui niat dan tujuan kita dalam kehidupan ini. Rasulullah memberikan gambaran tentang sebuah sikap yang semestinya kita lakukan, kita miliki bagi setiap muslim dan mukmin dalam kehidupan ini. Rasulullah menyebutkan, "Mangkanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia ini menjadi himmahnya. Himmah ini adalah sebuah cita-cita yang disimpan ada setinggi-tinggi mungkin. Itu himmah. Maka kalau kita jelaskan sabda Rasul ini, ketika seorang manusia, seorang hamba menjadikan dunia dia letakkan menjadi tempat tujuan dan target cita-cita tertingginya, maka ada sebuah konsekuensi yang Rasulullah berikan bagi mereka yang ternyata orientasi hidupnya adalah untuk dunia. Ada 3 keadaan yang nantinya akan dia rasakan. Kata Rasul, farraqallahu alaihi amrohu. Allah akan mencerai-beraikan setiap ataupun segala urusan hidupnya. Kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan kekurangan, keadaan fakir, di mana hatinya akan merasa kurang dan kurang di dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia. Ada di antara 2 pelupuk matanya, dia memandang dunia itu akan senantiasa serba kekurangan. Kemudian yang ketiga kata Rasul, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Allah tidak akan mendatangkan dunia melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Mari kita renungkan konsep yang diberikan oleh Rasulullah agar kita tidak terlena dengan tujuan hidup kita di dunia ini. Ada 2 kategori dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dari arah yang sama, yaitu Zaid bin Sabit. Rasulullah memberikan gambaran bahwa setiap manusia pasti punya target dan tujuan dalam hidupnya, di mana target ini akan menjadi sebuah pencapaian hidup yang mengarahkan dirinya pada sesuatu target dan tujuan. Yang pertama tadi digambarkan oleh Rasulullah, ketika seorang anak manusia menjadikan target dunia sebagai target tujuan dan cita-cita hidupnya, konsekuensi yang akan dia terima akan menghadapi 3 keadaan. Pertama, Allah akan mencerai-beraikan setiap urusannya. Artinya setiap masalah yang dia hadapi itu tidak akan pernah tuntas dan dituntaskan. Silih berganti, bertubi-tubi, masalah demi masalah datang dan menghampiri. Itu yang terjadi. Di mana ada sebuah kehampaan yang menghampiri perasaan jiwa dan dirinya. Meskipun mungkin Allah bukakan setiap pintu-pintu kesenangan dunia, tapi di dalamnya berjuta urusan yang tidak pernah bisa satu pun dia tuntaskan. Yang kedua kata Rasul, konsekuensi yang akan didapatkan bagi para pemburu dunia
adalah wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan sebuah kefakiran, keadaan di mana dia merasakan serba kekurangan dalam situasi dan kondisi apapun, meskipun mungkin dunia menghampirinya, berada di antara dua pelupuk matanya. Dunia akan menjadi pengendalinya. Pada saat dunia itu menjadi pengendalinya, maka sikap qanaah, sikap merasa cukup dengan anugerah kurnia dari Allah itu akan hilang dalam pribadi seorang anak manusia ataupun hamba Allah. Dan patut kita jauhi sikap ini, di mana kita merasa kurang dan kurang dengan dunia. Kemudian yang ketiga kata Rasul, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Allah tidak akan memberikan keadaan dunia ataupun dunia berikut atributnya, melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Kita tahu dan menyadari dan mafhum bersama bahwa setiap kita sudah ditakar dan dikadar rizki masing-masing. Lain halnya dengan para penikmat dunia, para pemburu dunia. Meskipun ini adalah satu ketetapan yang Allah tetapkan bahwa dunia itu sudah ditetapkan, tapi dia senantiasa memburu dunia, padahal jelas dunia itu tidak akan datang menghampirinya, melainkan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ada sebuah kehausan, kedahagaan, di mana diibaratkan kalau kita mengejar dunia itu seolah-olah kita meminum air laut. Bagi yang dahaga, semakin kita banyak meminum air laut, semakin dahaga. Dan inilah, meskipun Allah tetapkan sesuatu itu sesuai dengan kadar dan ukurannya dari dunia yang dia harapkan, dia akan jenuh, akan lelah, di dalamnya akan terjadi sebuah kehampaan, sebuah pergeseran nilai ruhiyah, dan pada akhirnya banyak terjadi depresi, stres bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai penikmat dunia, pemburu dunia. Kemudian yang kedua kata Rasul, ini sebaliknya dengan keadaan tadi. Wa man kanatil akhirah, barang siapa yang menjadikan akhirat niyatahu, niatnya, ai yang di dalamnya terwujud dalam sebuah pemberangkatan dan akhir tujuan dari setiap aktivitas hidup dunianya itu adalah untuk nilai akhirat, maka Allah pun akan memberikan tiga keadaan bagi mereka yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup utamanya. Apa itu? Jamma'allahu alaihi amrohu. Allah akan mengumpulkan setiap urusan hidupnya. Ay yuslihu amalahu wa umurahu. Allah akan membereskan setiap pekerjaan, setiap aktivitas, setiap urusan-urusan yang dihadapi. Serumit apapun urusan yang dihadapi oleh seorang muslim yang punya orientasi dan arah tujuan yang jelas dalam hidupnya demi akhirat, maka kerumitan itu tidak akan menjadi rumit karena Allah bersamanya. Karena nusratullah, pertolongan Allah senantiasa menghampiri dan dekat dengan dirinya. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah akan menjadikan rasa cukup, rasa kaya berada di dalam hatinya. Karena Allah tanamkan sifat qanaah, sifat di mana merasa berkecukupan, merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan, yang hakikatnya bagi orang mukmin dia anggap itu sebagai amanah, titipan dari Allah. Dalam keadaan apapun, maka ketika hati ini dipenuhi dengan sikap qanaah, merasa serba berkecukupan, yang timbul adalah sikap syukur, berterima kasih, menghargai, kemudian mengupayakan agar setiap anugerah yang Allah amanahkan atas dirinya bisa bernilai ibadah. Terakhir kata Rasul, watat dunya wahya ragimah. Allah akan datangkan dunia dalam keadaan tertunduk. Artinya ketika seorang manusia, seorang hamba Allah, terlebih lagi bagi orang mukmin dan muslim, ketika orientasi hidupnya untuk akhirat,
Allah akan datangkan dunia sesuai dengan kadar dan ukurannya. Tapi dunia tidak memperalat dirinya, tidak menjadi tuan bagi dirinya. Dia mampu mengendalikan dunia dan menjadikan alat untuk mengejar tujuan utama, yaitu kebahagiaan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama renungkan salah satu kalimat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini diriwayatkan juga oleh Amr bin Auf, ada dalam kitab Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini: wa abshiru wa ummilu ma yasurrukum fa wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum ang tubsata alaikum dunya kama busitat man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum kama ahlakathum fatuhliku kama ahlakathum. Kata Rasul, bergembiralah kalian, berharaplah dengan apa yang menyenangkan kalian. Konon asbabul wurud hadis ini berkaitan dengan salah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah yang bernama Abu Ubaidillah Ibnul Jarrah, yang ditugaskan kepada satu negeri, yaitu negeri Bahrain, yang di dalamnya sudah terjalin satu ikatan perjanjian dengan Rasul, yang diangkat di dalamnya seorang wali dari kaum mereka untuk menarik jizyah. Pada saat beliau pulang ke Madinah, pada saat itu masyarakat Madinah terutama kaum Ansor tengah melaksanakan sholat subuh. Selesai melaksanakan sholat subuh, maka Rasul beranjak dari tempat duduk beliau, kemudian dicegah oleh para sahabat. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah tersenyum. Tahukah kalian tentang berita Abu Ubaidillah bahwa beliau sudah hadir di tengah-tengah kalian? Tentu ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan seperti ini: wa abshiru, bergembiralah kalian dengan apa yang telah dibawa oleh Abu Ubaidillah. Wa ummilu, berharaplah kalian bahwa yang datang itu adalah sesuatu yang menyenangkan kalian. Kemudian Rasulullah sampai bersumpah, fa wallahi, maka demi Allah, lal faqra asya'alaikum, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan, bukanlah keadaan serba kekurangan yang aku khawatirkan, aku takutkan menimpa kalian. Walakin asya'alaikum antum satu alaikum dunya, akan tetapi aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah ketika dunia ini dibentangkan berikut isinya. Kama busitot ala man kana qablakum, seperti hanya Allah bukakan bagi umat-umat sebelum kalian. Fatana fasuha, kemudian kalian berlomba-lomba mengejar kesenangan dunia itu. Kama tanah fasuha, seperti mereka pun mengejar itu. Fatuhlikakum, kemudian dunia itu membinasakan kalian. Kama ahlakatkum, seperti dunia itu membinasakan mereka. Hadirin rahimakumullah, mari kita tarik garis kesimpulan dari penyampaian beberapa hadis bahwa sejatinya hal-hal yang harus kita perhatikan bagi seorang muslim untuk bersikap terhadap dunia ada 3. Pertama, jadikan dunia sebagai alat untuk mengejar tujuan utama kita, yaitu ridho Allah. Allah sudah mensitir sebuah kalimat ayat dalam surah Al-Ankabut yang ini menjadi satu catatan. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa laib wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah bukan kehidupan dunia itu hanya sekedar lahun wa laib, sendak gurau dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan, sekiranya mereka manusia mengetahui hakikatnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kaitkan segala sesuatu yang saat ini mungkin menjadi garapan aktivitas amaliyah kita, kaitkan di dalamnya kepada Allah.
ikatkan keterikatan dan keterkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai satu aktivitas yang kita anggap besar, kemudian kita melepaskan diri dari keterikatan dan keterkaitan dengan Allah, maka tidak ada nilai sesuatu yang kita anggap besar ini. Ini ada sebuah ungkapan yang di dalamnya menjadi pengingat bagi kita lewat perkataan Abdullah ibnul Mubarak, rubba amalun kabir, rubba amalun saghir ta'zimuhun niyah, wa rubba amalun kabir tasghiruhun niyah. Betapa banyak amal yang dianggap kecil, dianggap besar, itu menjadi kecil dikarenakan niat dan tujuannya yang beda, yang salah. Dan betapa banyak amal yang besar itu akan menjadi kecil dikarenakan niat, pemberangkatan dan tujuan akhirnya yang salah. Sehingga ini menjadi satu catatan bagi kita. Kaitkan setiap aktivitas kita dengan Allah yang di dalamnya akan menjadi nilai ibadah. Terakhir, tiada yang lebih penting dan lebih baik dalam sikap seorang mukmin terhadap dunia ini dibandingkan tingginya rasa syukur kita kepada Allah. Sadarilah bahwa hidup kita bukanlah apa-apa tanpa Allah. Apapun yang terjadi kita alami saat ini, itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali sesuatu yang menjadi tafakur kita pada siang hari ini. Semoga menjadi manfaat dan renungan. Mari kita sama-sama hibahkan waktu-waktu kualitas kita untuk mengharap ridho Allah, dan seumpama Allah pun menjadikan kita masih bisa bertemu dengan hari esok dan esok, kita upayakan bahwa hari itu adalah hari terbaik untuk kita yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.